Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan langsung saja kita kembali mengulas informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Nah, di sini ada informasi yang paling update ya, tanggal 26 April kemarin melalui salah satu website ya yang sering sekali memberitakan seputar Pi Network, yang mana di sini untuk Hokkien News selalu memberitakan Pi Network dari berbagai macam sumber di seluruh dunia. Kemudian di sini kalau kita ulas ya, kita coba untuk memasuki daripada mall GCV, tepatnya itu mall 314159 ya rekan-rekan, atau mall GCV kalau kita sebut secara mudah. Di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini ada merchant GCV berdaya nyata dapat menikmati tanpa biaya pembukaan toko. Nah, ini kita coba cek and recheck. Kemudian di sini untuk informasi yang lebih detail lagi ya, atau untuk informasi permulaan, disebutkan bahwa untuk sampai saat ini Pi Network itu masih dalam fase enclosed mainnet, dan Pi Network juga memiliki dua jenis mainnet yang perlu diwaspadai oleh para pionir ya. Nah, kemudian di sini ketika nanti sudah terjadi open mainnet adalah saatnya jaringan aktif dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin melakukan transaksi. Kemudian pada fase mainnet tertutup, nah saat ini ya kita masih dalam fase mainnet tertutup. Di sini adalah tahap awal pengembangan jaringan, di mana berbagai pionir itu bisa membangun ekosistem jaringan Pi untuk memastikan bahwa proyek jaringan Pi berjalan dengan lancar, dan juga memudahkan para pionir untuk bertransaksi di dalam tahap awal atau yang biasa dilakukan oleh para pionir ya, yang mana masih dalam fase enclosed mainnet. Dan ini sering sekali disebut dengan transaksi barter peer-to-peer ya. Nah, kemudian di sini Pi Network juga merupakan salah satu proyek cryptocurrency yang bisa diakses oleh seluruh orang di seluruh dunia. Kemudian di sini jaringan Pi juga menciptakan kegemparan di seluruh dunia cryptocurrency pada awal tahun 2023. Jaringan Pi yang telah memasuki tahun keempat, nah, dan juga memiliki komunitas terbesar di dunia, menyebabkan beberapa pertukaran cryptocurrency mencoba mendaftarkan Bitcoin secara tidak resmi ya di dalam bursa mereka untuk menarik para pionir atau pelopor untuk membeli koin Pi di bursa. Kemudian perlu dicatat bahwa koin tersebut adalah koin IOU atau masih palsu ya, dan core team sendiri sudah menegaskan untuk sampai saat ini Pi Network itu masih belum listing, belum open mainnet, kemudian belum berafiliasi dengan exchange manapun. Kemudian di sini juga disebutkan ya, dalam fase enclosed mainnet, pionir dari berbagai negara ini sedang membangun pasar yang berjalan di dalam ekosistem jaringan Pi. Kemudian banyak marketplace yang dibangun oleh komunitas Pi Network baik secara offline maupun secara online. Ini adalah keinginan dari pihak core team sendiri karena Pi Network diklaim sebagai emas digital baru. Kemudian kalau kita lihat informasi di sini rekan-rekan, memang banyak sekali untuk ekosistem aplikasi ekologi daripada yang bergabung dengan Pi Network. Rata-rata kebanyakan itu berupa marketplace ya, atau semacam pasar untuk yang mana di sini menyediakan semacam produk-produk yang mana di sini juga bisa dibeli dengan menggunakan koin Pi saja ya, koin Pi mainnet. Kemudian memang seperti inilah keinginan dari pihak core team ya. Jadi fungsi daripada koin Pi itu sebagai alat pembayaran atau mata uang digital. Kemudian sampai saat ini untuk harga daripada koin Pi di fase enclosed mainnet memang belum pasti, dan belum ada harga yang resmi ya, atau harga yang pasti untuk satu koin Pi hingga saat ini. Kemudian juga disebutkan banyak sekali para pionir yang menginginkan harga koin Pi itu lebih tinggi atau biasa dikenal dengan harga GCV ya, sekitar 4,8 miliar rupiah atau sekitar 300.000 US dollar ya, sangat banyak sekali. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi jika ada vendor yang bersedia menerima koin Pi dengan harga GCV tersebut. Kemudian harga GCV dalam Pi Network akan terjadi, dan saya tidak mendukung GCV. Namun jika pionir mendukung harga GCV jaringan Pi, maka Anda harus bersiap menjadi vendor dan menerima serta mengakui Pi sebagai metode pembayaran yang valid. Artinya di sini untuk daripada Hokkien News sendiri ya, berkaitan dengan harga GCV. Nah, di sini Hokkien News memang tidak melarang atau membiarkan harga GCV itu terus berkembang ya. Nah, kemudian di sini untuk rekan-rekan yang mendukung harga GCV juga disarankan untuk menjadi vendor dan menerima serta mengakui untuk menjadi metode pembayaran yang valid ya.
Karena di sini kalau kita lihat harga GCV memang itu tidak masuk akal ya, karena harganya sangat tinggi sekali. Tapi bagi rekan-rekan yang memiliki pengetahuan lebih atau memiliki semacam pengetahuan tentang proyek ini secara mendalam ya, pasti lebih paham mengenai harga GCV di sini. Karena sudah pernah saya bahas ya, untuk harga GCV di sini memang bisa dikatakan berasal dari Cina ya, kemudian juga ada sejarahnya. Dan beberapa waktu yang lalu pernah saya ulas dan saya bahas ya. Nah, kemudian di sini kita coba lanjutkan lagi. Salah satu marketplace online yang beroperasi di ekosistem Pi Network yang siap menerima barang dari vendor yang bersedia mendukung harga GCV. Di sini adalah Mall GCV ya, atau Mall 314159. Marketplace ini memang berada di negara Cina. Kemudian komunitas Pi Network dengan para pionir paling aktif di dunia memang kebanyakan berasal dari negara Cina ya. Kemudian tidak heran jika mereka itu menamai mall mereka dengan Mall GCV ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu untuk mall tersebut juga sempat memberikan semacam postingan. Kita bisa mengecek ya rekan-rekan informasi yang paling update daripada Mall GCV di sini. Disebutkan bahwa di dalam Mall GCV, pedagang GCV yang benar-benar diberdayakan dapat menikmati tanpa biaya pembukaan toko, tanpa jaminan, tanpa biaya penanganan Pi, gratis selamanya. Kedatangan cepat Pi menantikan bergabungnya Anda memberdayakan Pi. Nah, di sini kita bisa melihat ya, cukup mantap sekali informasi yang disampaikan oleh Mall GCV di sini. Artinya di sini mungkin rekan-rekan semuanya ya yang ingin menjadi pedagang atau menjadi vendor dalam mall ini. Nah, ini secara gratis ini langsung bisa diberdayakan dan didaftarkan di mall tersebut ya. Tapi memang harus dengan syarat menjual produk-produk itu dengan harga GCV ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini adalah postingan daripada Twitter Mall GCV seperti berikut ini. Nanti rekan-rekan itu juga bisa mengeceknya ya. Kemudian bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya ya. Di sini ada yang mau daftar dan juga jualan di dalam marketplace GCV di sini ya. Pasarnya berlokasi di Cina, namun sampai saat ini dapat dipastikan tidak ada barter lintas batas dan kemungkinan di masa mendatang. Dan saat aset Pi diluncurkan di mainnet, semua pasar akan siap mengirimkan barang ke seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat informasi di sini untuk transaksi lintas batas lintas negara dalam fase enclose mainnet ini masih belum terrealisasi ya. Kemudian nanti ketika open mainnet mungkin sudah bisa terrealisasi, kita bisa membeli barang secara lintas batas lintas negara. Kemudian bagi rekan-rekan sekali lagi yang memiliki produk-produk ya yang ingin dibarter dengan harga GCV ya silahkan saja ya rekan-rekan, monggo saja. Kemudian di sini juga untuk daripada Hokkien News memberikan semangat kepada para rekan kita semuanya atau para pionir semuanya di seluruh dunia, yang mana di sini Picoin masih dalam tahap pengembangan akhir dan akan diluncurkan dalam bursa setelah seluruh ekosistem berjalan lancar. Kemudian percayalah, kesuksesan tidak dibangun dalam semalam. Artinya di sini koin Pi atau Pi Network atau Core Team memang masih terus bekerja di balik layar. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini adalah informasi yang berkaitan dengan updating Mall GCV. Dan mungkin bagi rekan-rekan sekali lagi yang ingin menjadi vendor ya dengan harga GCV, nanti bisa sedikit atau banyak mengulas atau mengunjungi daripada Mall GCV ya. Kemudian yang ada di Indonesia, saya rasa di sini juga ada semacam marketplace tersendiri seperti tokopi.id, kemudian juga ada KPIG ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa selalu klik tombol petirnya. Dan juga jangan lupa rekan-rekan bisa mencoba untuk melakukan testnet ya di dalam aplikasi Pi Browser. Sekian, terima kasih.